komputer. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai genetik kedokteran dengan subtopik behavioral genetic, ya, genetika perilaku, ya, kalau sehingga seperti itu. Tapi nanti kita akan membahas sebetulnya ada dua porsi, ya, dari sisi sainsnya sendiri. Apa itu dimaksud dengan para ahli terkait dengan genetik kedokteran, behavioral genetik, dan juga nanti sekitar mungkin sisanya 20% dari bahasan kita akan melihat bagaimana pandangan Islam mengenai ini. Karena memang perilaku ini unik, ya, perilaku itu kaitannya itu tidak sesederhana penampakan biologis seperti penampakan secara fisik gitu, ya, karena ini cukup kompleks. Nah, kita akan lihat dari dua sisi, dari sainsnya 80% dari paparan dan saya 20% dari pandangan kita sebagai seorang muslim gitu, ya. Oke. Coba saya tutup dulu, izin saya akan share screen. Oke. Ya, terkait dengan behavioral genetic ini satu hal yang cukup menarik, ya, karena pertanyaannya apakah ada komponen genetik di balik itu semua? Apakah perilaku kita ini murni dari lingkungan atau sebetulnya ada juga yang sifatnya bawaan, ya. Makanya ada kesan ini adalah nature, jadi sisi genetik, atau nurture, yaitu dari sisi lingkungan. Lingkungan di sini berarti interaksi sosial dengan sama manusia, dari sisi keluarga, masyarakat gitu. Nah, ini kita akan melihat bagaimana komponen tersebut dan bagaimana ini bisa kita model di hewan coba. Karena memang kadang-kadang kita juga akui ada beberapa perilaku yang menurut kita merugikan, tanda kutip, ya. Nah, ini juga menarik, ini merugikan ini nanti kalau kita bahas ini menurut siapa gitu, ya, karena memang Allah Ta'ala pernah menyebutkan ada kalanya manusia itu menyukai sesuatu padahal itu sebetulnya jelek baginya. Sementara kadang-kadang manusia itu tidak menyukai sesuatu tapi itu sebetulnya baik buat mereka gitu, ya. Nah, ini nanti kita harus keep in mind dan apa yang kita ketahui dari sains biomedis terkait dengan perilaku ini. Jadi ini ada beberapa reference, ini saya rangkum dari internet yang saya pikir cukup bagus gitu, ya, untuk teman-teman bisa pelajari. Jadi saya ambil definisi ini saja, ya, dari Sousa et al. Tahun 2006 ketika menjelaskan. Jadi artikel review ini menarik karena di address untuk mereka yang tidak punya training khusus di bidang ini, ya. Jadi untuk orang awam sebetulnya. Jadi dia menjelaskannya bahwa genetik perilaku itu adalah studi, ya, yang mempelajari bahwa ternyata dua-duanya, yaitu gen dan lingkungan, itu penting, ya, dan saling saling berkelindan gitu dalam mengatur atau menimbulkan satu perilaku gitu, ya. Jadi di sini intinya adalah untuk menjawab ini tidak bisa dipertentangkan, ya, dua-duanya menjadi penting. Nah, cuma nanti pertanyaannya kira-kira bisa nggak dilihat komponen masing-masing, bisa nggak kita melakukan satu eksperimen misalnya. Nah, tujuannya adalah apakah untuk memahami apakah suatu aktivitas dari gen itu dalam konteks lingkungan yang spesifik itu memunculkan perilaku yang cukup kompleks gitu, ya. Jadi ini dari awal kita memang sudah harus memahami bahwa ada kompleksitas di sini, ya. Dan sebetulnya juga kalau kita ketahui aktivitas dari gen ini mungkin nggak cuma satu gen sebetulnya, tapi interaksi di antara sama gen, ya. Karena kita tahu di manusia itu ada sekitar misalnya 30.000 gen, ya, 20.000 30.000 gen. Artinya apakah kita bisa melihat dari satu atau dua saja? Nanti kita lihat, ya, contoh-contoh yang cukup menarik terkait dengan gen ini. Nah, memang yang namanya ilmu, ya, namanya sains itu, keunikan dari sains itu kan berusaha untuk berupaya memprediksi. Jadi kalau kita ketahui, hukumnya, misalnya bisa kayu pada suhu tertentu akan terbakar oleh api misalnya, maka kita bisa memprediksi bagaimana kita memastikan dalam lingkungan tertentu tidak boleh ada hal-hal yang bisa memicu munculnya api, gitu, ya. Makanya kita lihat bahan bangunan itu semua harus memiliki spesifikasi tertentu, ya. Nah, demikian juga ilmu mengenai behavior genetik ini bisa nggak
kita memahami apakah komponen genetik ini yang mungkin bisa menjelaskan ya perbedaan perilaku pada setiap individu, gitu ya. Itu yang apa namanya yang upaya sains ini upayakan ya untuk mengetahui. Nah, jadi di sini memang seorang ahli genetik perilaku berusaha melihat apakah ada ini apa namanya interaksi di antara ini. Nah, tentu kita harus memahami dulu gennya ya. Nah, tapi karena ini sudah pada piawai semua dalam memahami genetik, kita akan singkat saja bahwa memang gen itu adalah building block ya. Jadi ini adalah sandi atau informasi yang ada di setiap sel kita, di mana mereka tersimpan dalam bentuk kromosom. Ini bentuk kromosom. Nah, kromosom ini kalau kita uraikan, kita untainya ini kita jabarkan, dia akan membentuk sekuen dari huruf-huruf genetik, gitu ya. Oke, nah dari untaian-untaian huruf tadi itu bisa dikelompokkan menjadi gen. Ya, jadi gen A, gen B, gen C itu memiliki sekuen untaian huruf genetik yang khas, yang spesifik. Nah, ini adalah kromosom, ini adalah DNA ya. Jadi kalau dari strukturnya ini megastrukturnya adalah kromosom, tapi kalau bisa diurai itu menjadi adalah sekuen DNA. Nah, semua kromosom kita tentu 46, sebagian dari ayah, sebagian dari ibu. Dan setiap gen ini ya apa namanya sudah klasifikasinya ya, lokasinya itu ada di kromosom spesifik. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa kontribusi dari orang tua ini menunjukkan ada bagian dari orang tua yang memang mungkin bisa juga berkontribusi kepada perilaku anak, misalnya. Ya, kalau misalnya kita melihat bahwa ada komponen genetik dari perilaku. Nah, misalnya sang ayah memiliki perilaku seperti ini, sang ibu memiliki perilaku seperti ini. Nanti dilihat anaknya. Nggak tahu, mungkin rekan-rekan sekalian yang sudah punya anak bisa melihat nggak itu? Ya, ini kita bisa validasi gitu ya. Nah, misalnya sang suami seperti ini, sang istri seperti ini. Apakah ada dari anak-anak itu yang juga memiliki tadi kesamaan seperti salah satu orang tuanya atau malah complete blend gitu. Jadi nggak dua-duanya gitu ya. Jadi udah bisa apa namanya kombinasi yang sempurna gitu kan. Oke. Nah, jadi jumlah gen dalam manusia sekarang angkanya sudah mulai stabil ya, sekitar 20 sampai 25 ribu, ada yang mengatakan 30 ribu, tapi nggak sampai 100 ribu ya, kayaknya sudah angka ini sudah apa namanya mulai menjadi konsensus. Oke. Nah, apa namanya human genome memang sudah mulai identik ya kan, cuma memang ada perbedaan ya. Kalau misalnya ada perbedaan sekitar hanya 0,001% saja, gitu kan, maka kita bisa mengeksklusi seorang tersangka ya dalam misalnya suatu kejahatan atau apa namanya sengketa anak dan ayahnya, gitu ya, siapa ayahnya, gitu. Itu sudah cukup untuk apa namanya mengeksklud. Ya, bahkan 0,001% saja perbedaan itu sudah bisa. Karena kalau kita bicara gen, ya harus identik, gitu kan? Harus identik. Begitu ada yang berbeda, kita bisa mengeksklud. Ya, jadi kalau konsep dari forensik itu seperti itu. Tapi kalau misalnya sama persis, nah kalau misalnya sama, nah itu malah belum tentu bisa dikatakan bahwa dia adalah pelakunya. Ya, nah jadi dalam uji forensik ini kita bisa mengeksklud, tetapi tidak bisa menunjuk. Karena kalau untuk menunjuk itu apa namanya perlu apa namanya data yang lain. Ya, jadi seperti misalnya, ini ayahnya siapa gitu ya. Kita akan mudah untuk mengeksklud. Kita bisa mengatakan dengan tegas ini pasti bukan ayahnya. Karena apa? Ada perbedaan. Tapi kalau misalnya sama, kita belum tentu mengatakan oh ini ayahnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia apa? Dia kembar. Ya kan? Kalau kembar kan sama persis. Gitu ya. Jadi kita harus tahu nih apa penggunaan dari data itu. Nah, kalau kita berbeda antara 0,5 sampai 4%, nah ini perbedaan kita dengan cimpanse. Ya. Jadi perbedaan kita itu sebetulnya relatif kecil ya, sekitar 0,5 sampai 4%. Nah, tapi kalau lebih besar daripada itu, kita mungkin jadi apa namanya sebuah buah-buah ya. Jadi beda kita dengan banana itu 50% perbedaannya, gitu ya. Oke. Nah, tentu apa namanya bagaimana gen itu bekerja, memang dia adalah molekul gitu kan, dan dia tentu yang membuat atau menyandi protein, dan menariknya gen itu bisa nyala dan mati
ya, karena kita juga ketahui dari bagaimana organ kita terbentuk. Kalau kita lihat kan semua sel di organ kita, mau di otak, mau di jantung, mau di hati, di liver, di kulit, semua sama semua. Gennya bacaannya sama semua. Tapi kenapa sel kulit menjadi kulit, sel jantung menjadi jantung gitu ya? Padahal kan gennya sama. Nah, karena ada gen yang penting untuk jantung, itu nyala di sel jantung. Tapi di sel kulit, sel yang penting untuk jantung tersebut mati, tidak diekspresikan gitu. Karena kalau semua nyala semua, nanti kita tidak punya organ yang berbeda-beda. Fakta ada organ yang berbeda, itu berarti ekspresi dari gen yang ada dalam sel tersebut pasti dinyalah dan dimatikan sesuai kebutuhan gitu ya. Oke, nah ini dari komponennya saja kita bisa memahami bahwa sebenarnya ada relasi tadi antara gen, ekspresi gen dengan environment, dengan lingkungan gitu ya. Jadi gen itu ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dia juga dinamis gitu. Sehingga interaksi yang kompleks inilah yang membuat kita juga kalau kita bicara perilaku gitu ya, itu sangat hati-hati jangan sampai kita menjadi simplistik gitu kan. Karena mungkin memang ada komponen genetiknya, tetapi jangan lupa mungkin komponen genetik tersebut akan terekspresi atau akan termanifestasi dalam kondisi lingkungan yang khusus. Gitu. Makanya tadi diingat di awal ilmuwan yang mempelajari genetik dari perilaku itu, dia juga harus memastikan bagaimana dengan konteks dari environment-nya itu, konteks dari lingkungannya itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perilaku ya kan menjadi pertanyaan apakah mana sih yang disebut dengan gennya apa gitu atau organnya seperti apa? Yang paling mudah mungkin kita lihat organnya. Kira-kira organ apa yang bisa menunjukkan adanya perilaku gitu ya. Nah, perilaku sendiri tentu secara mudah ya, walaupun ini mungkin bukan definisi yang yang sempurna gitu. Tapi kita bisa mengatakan perilaku itu adalah reaksi kita terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Ya, bagaimana apakah kita menjadi marah, kita sabar, kita menjadi tertawa gitu ya, menjadi happy gitu. Itu mungkin ketika ada stimulusnya gitu ya. Nah, kalau nggak ada stimulusnya tapi ketawa sendiri, nah itu mungkin ada suatu hal yang lain gitu ya. Gitu. Nah, memang ada kalanya perilaku manusia itu mirip dengan perilaku hewan gitu. Nah, cuma memang karena kita juga menyadari bahwa hewan bukan manusia, manusia bukan hewan, artinya di sini mulai terlihat adanya keterbatasan. Jadi dalam studi ini akhirnya kita harus mencari tahu kira-kira perilaku manusia yang seperti apa yang nampaknya mirip dengan perilaku di hewan. Gitu. Ya, karena nanti kita akan lihat bahwa ternyata tidak bisa diekstrapolasi secara langsung. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat nih keterbatasan itu. Tapi emang secara kita sebagai mamalian, sebagai makhluk mamal, tentu kita memiliki perilaku yang mirip dengan mamal yang lain, ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari organ ya, itu kan dalam organ itu kan katakan kita punya otak gitu ya. Semua makhluk itu punya otak. Ya, tidak semua makhluk ya. Virus tidak punya otak, bakteri tidak punya otak. Nah, memang kalau kita bicara mamalia ya, memang dalam mamalia kita otak kita ada namanya otak, ada organ namanya otak, dan dalam otaknya cara kerjanya itu kan ketika sel-sel neuron itu saling berinteraksi dan mereka saling merelay informasi. Dan merelay informasi tersebut ya oleh sel saraf itu melalui yang disebut dengan neurotransmitter. Jadi antar neuron ke neuron yang lain dia mengeluarkan neurotransmitter, dan itu berjalan melalui sinaps. Jadi tempat di sini kan di sinapsnya di sini. Nah, area sini di sinaps antara neuron yang pertama sama neuron yang kedua, gitu ya. Nah, jumlah neurotransmitter yang muncul dari neuron yang satu dan ditangkap oleh neuron yang kedua itu tanda kutip ada ada korelasinya dengan perilaku, ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan, misalnya neurotransmisi ditambahkan jadi banyak, bagaimana responnya gitu. Atau kalau misalnya dihilang, apa responnya gitu. Jadi ini gambarannya ternyata obat-obatan memang mau seperti itu. Jadi bagaimana ketika orang yang mengkonsumsi obat-obat narkoba misalnya ya, mereka kehilangan judgement. Ya, mereka kehilangan judgement, jadi mereka menjadi lebih promiscuous misalnya gitu ya. Dan itu memang salah satu penjelasannya karena mulai mengganggu proses neurotransmisi yang ada di otak. Nah,
Ada kalanya memang beberapa gen ya. Kalau kita lihat dari sisi perubahan transmisi tadi itu, pertanyaannya kira-kira ada tidak gen yang mungkin mengatur tadi produksi dari neurotransmisi atau apa namanya kelancaran dari bagaimana neurotransmisi itu terjadi gitu kan. Nah, salah satu contoh yang mungkin menarik di sini adalah penyakit Huntington. Ya, penyakit Huntington itu saya kurang tahu nih di Indonesia ini apakah ada kasusnya apa tidak. Itu kebanyakan yang dipelajari di Kaukasia gitu ya. Jadi salah satu rekan saya di Boston dulu, dia aktif juga di masjid, dia belajar mengenai ini Huntington ini ya. Karena di Boston waktu itu yang banyak sekali komunitas pasien Huntington, dan itu memang ada protein namanya huntingtin ya, huntingtin, dan ternyata penting untuk survival beberapa sel neuron ya, sel yang ada di otak gitu. Jadi sel otak kita itu kan memang jumlahnya terbatas, itu sudah fix sejak lahir gitu. Makanya kalau ada sel otak yang mati, itu ya susah untuk bisa tumbuh kembali gitu ya. Mungkin bisa dengan stem cell, tapi itu juga mungkin ada window-nya juga. Ya, pada usia tertentu mungkin masih bisa, tapi kalau udah dewasa itu akan jadi tantangan. Makanya memang penelitian sel punca itu salah satu upaya untuk merehabilitasi orang-orang yang sudah kehilangan sel neuronnya, itu bagaimana kita bisa mengambil sel punca dari organ lain untuk kita arahkan ke sel neuron gitu. Karena apa? Karena memang itu susah sekali untuk diregenerasi. Nah, salah satu gejala dari penyakit Huntington ini adalah secara fisik ya, motoriknya memang tidak bisa dikendalikan, tetapi juga behavior-nya mulai berubah, ada progresi. Nah, ini penjelasannya mungkin seperti ini. Jadi ini secara anatomiknya seperti ini ya. Ini adalah yang sehat, ini adalah yang dengan penyakit Huntington. Dan dari perbedaan ini itu nampaknya benar seperti ini. Jadi di area di sini ada namanya daerah Caudat gitu ya. Jadi daerah yang di sini ini itu dia tujuannya untuk merelay gitu. Jadi ada informasi dari otak kita yang di belakang gitu kan. Nah, untuk menangkap apa itu yang kita sensor. Lalu nanti untuk yang di depan, yang frontal lobe itu memberikan keputusan mau diapain nih informasi ini. Nah, sementara ketika kaudatnya ini rusak gitu kan, dia bisa menangkap satu informasi, tetapi susah untuk membuat keputusan. Dan kalau misalnya kita lihat kenapa ada behavioral change dari orang yang mengalami Huntington itu, dan kenapa behaviornya itu bisa berubah makin, apalagi orang terlihat sangat frustasi gitu ya, mudah marah gitu ya. Karena kaudat ini dia itu fungsi juga untuk memberikan semacam sensor. Jadi tidak semua informasi yang ada yang dia tangkap gitu ya, itu diberikan semua ke frontal lobe gitu. Nah, tapi ketika kaudatnya ini rusak, semua informasi yang stresornya masuk semua. Sehingga orang ini merasa kayak overwhelmed. Sehingga tidak aneh kalau secara behavior mereka merasa sangat frustasi gitu. Dan ini bisa dibayangkan betapa rumitnya ya kualitas hidup mereka, seakan-akan kayak hidup ini betul-betul sangat kayak tidak pernah berhenti masalahnya gitu. Jadi ini membuat mereka juga kehilangan kendali gitu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan. Nah, kalau begitu memang diperkirakan itu tadi contoh mengenai Huntington disease. Kira-kira ada nggak gen-gen yang lain yang mungkin bisa menjelaskan beberapa perilaku manusia? Nah, sebagai orang yang meneliti ini ada juga namanya spesialisasi medical geneticist ya. Jadi seorang dokter yang juga dia seorang ahli genetik itu berusaha mempelajari basis genetiknya, dan syukur kalau misalnya sudah ada obat yang khusus merespon terhadap kelebihan atau kekurangan dari ekspresi gen ini, mungkin bisa diberikan terapinya secara tepat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih kita bisa mendesain satu eksperimen ya, di mana gennya itu sama, ya kan? Tapi lingkungannya yang diubah. Atau dibalik, gennya bermacam-macam, tetapi lingkungannya sama. Ya, kalau manusia umumnya seperti ini, ya, karena kita sebagai manusia tentu tidak sama persis gennya, tapi sama-sama belajar di YARSI misalnya. Nah, apakah lingkungan YARSI ini membuat perilaku orang-orang ini menjadi seragam, gitu kan? Karena sama-sama kuliah di YARSI, gitu kan? Atau
Misalnya secara apa namanya secara genetik kita identik. Nah, ini contoh yang paling bagus adalah mengenai mereka yang kembar siam gitu ya, kembar siam. Nah, ini kalau kita bicara mengenai kembar siam, ini menjadi satu observasi yang menarik karena sekali lagi kan yang namanya perilaku genetik perilaku itu kan berusaha menjelaskan apakah ada komponen genetik apa tidak, ya kan? Nah, tentu satu eksperimen alami yang bisa kita observasi adalah teman-teman yang memang kembar. Nah, atau nggak tahu apakah dari kelas ini mungkin ada yang punya anak gitu ya, ada yang punya anak kembar nggak misalnya gitu. Nah, kalau punya anak kembar ini jadi satu hal yang menarik untuk kita observasi ya. Nah, cuma saja gini, anak kembar itu ada dua macam. Anak kembar yang identik atau monozigotik gitu ya, dari telur yang sama ya, dari sperma yang sama, atau yang apa yang disebut dengan kembar yang dizigotik gitu ya. Jadi yang fraternal gitu ya. Tubuhnya itu fraternal. Artinya apa? Di uterus yang sama, di rahim yang sama, tapi di sumbernya dari telur yang berbeda dan sperma yang berbeda. Ya, artinya ini sebetulnya seperti saudara kandung biasa sih, cuma dia hamilnya berkembangnya di rahim itu bareng gitu. Nah, tentu yang namanya identical twin ini jadi menarik gitu kan? Karena apa? Karena sekarang kita bisa mengobservasi ini orang genetiknya sama persis gitu ya, dan mereka mungkin nanti akan hidup di lingkungan yang berbeda kan? Ketika mereka besar, mereka ada yang kotanya itu nggak selalu sama kan, namanya anak-anak kan nggak selalu bareng terus rumah kan, ada yang akhirnya sekolah, kerja, menikah gitu kan, kalau menikah nggak orang yang sama, masa menikah ke orang yang sama kan enggak, tentu mereka punya pilihan sendiri-sendiri. Nah, artinya apa? Kita bisa mungkin melihat kira-kira kesamaannya seperti apa sih gitu ya di antara mereka yang gennya sama ini gitu. Jadi makanya kalau kita misalnya bicara perilaku ya, perilaku genetik perilaku, itu pasti banyak jurnal-jurnal yang mempelajari mengenai twin studies ini. Memang nggak mudah karena untuk mencari monozigotic twin itu juga tentu menjadi tantangan gitu ya. Karena harus pastikan dia betul-betul monozigotic, bukan cuma fraternal gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah hal yang bisa diobservasi ya, seperti bawaan perilaku bawaannya, perilaku dari setelah mereka mendapatkan satu stres tertentu ya atau tekanan tertentu, misalnya tingkat tingkat perceraian gitu misalnya ya, atau juga mungkin kemampuannya bisa dari IQ-nya, bisa dari kemampuan sport misalnya, kemampuan olahraga gitu ya. Itu hal-hal yang bisa dilihat dan nampaknya kesamaan mereka itu lebih tinggi di antara mereka yang monozigotik dibandingkan yang dizigotik atau yang fraternal. Ya. Coba nanti kita lihat sampai seberapa ini sih serba beda gitu ya, perbedaannya. Jadi ini ini suatu studi yang terkenal ya, Minnesota Twin Family Study. Itu mereka melihat kan ada dua macam kembar ya, kembar yang monozigotik sama yang dizigotik. Sekali lagi, kenapa identical twin ini menarik? Karena genomnya identik, gitu kan? Dan kalau misalnya ada perilaku yang sama, nah itu berarti kita bisa menjelaskan ada komponen genetik di situ. Ya. Tapi kalau misalnya lingkungannya beda, padahal genetiknya sama, dan ternyata perilakunya berbeda, ya berarti kita bisa mengatribusikan itu ke lingkungan. Oke? Ini adalah gambaran data secara overall ya, bahwa ada yang disebut namanya concordance. Jadi concordance itu dalam konteks ini adalah untuk melihat apakah ada sifat atau perilaku tertentu yang identik antara dua macam kembar ini. Kan sekali lagi ada kembar yang monozigotik, ada yang dizigotik, gitu kan. Nah, tingkat kecocokannya itu berapa sering, gitu kan, dari masing-masing kembar ini, gitu. Nah, ternyata memang secara umum, dan ini juga expected, kalau dia terkait dengan sifatnya fisiologis, secara fisik gitu ya, penampakan fisik, itu memang genetic trait itu ya, kesamaan tadi itu bisa terlihat di fenotipnya. Misalnya ini penyakit cystic fibrosis, ini kan karena mutasi gen, ini sejak lahir itu. Oke, kalau dia monozigotic twin, berarti dua-duanya pasti mutasi yang sama. Dan ternyata apa? Mereka mendapatkan penyakit yang sama.
Nah, oke. Jadi memang biasanya seperti itu. Kalau kita melihat fenotip yang sifatnya fisiologis, oke, atau mungkin juga secara fisik. Nanti kita lihat ya apa namanya data-datanya. Nah, dengan adanya konsep concordance ini, berarti kita bisa mulai memilah nih. Kira-kira sifat atau karakter apa, atau bahkan perilaku apa yang mungkin ada basis genetiknya, gitu. Kalau misalnya ada basis genetik, emang seberapa besar sih apa namanya faktor genetik ini, gitu. Ya, oke. Ya, lalu kita bisa melihat dari data ini yang sifatnya fisik seperti apa donor darah gitu ya, apa namanya juga mengenai warna warna mata misalnya gitu, itu cenderung sama kalau dia identik. Akan tetapi kalau misalnya dia fraternal atau dizigotik tentu berbeda, karena kita ketahui telur yang berbeda, sperma yang berbeda, apalagi warna warna mata jauh-jauh banget gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalnya yang sifatnya ke arah perilaku, ya perilaku, ternyata sudah mulai berbeda nih, concordance-nya tidak lagi satu kan, sudah mulai melebar gitu perbedaannya, apalagi IQ gitu ya, apa namanya tingkat kesamaannya bisa berbeda. Saya mungkin ada suatu dulu, mungkin saya pause dulu ya, nanti saya akan kembali lagi. Ya, sorry, apa namanya? Nah, kita lanjut lagi. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan lebih luas kalau perbedaannya sifatnya lebih suatu fenotip yang lebih kompleks gitu ya, seperti kecenderungan alkohol segala macam. Nah, uh, ini adalah satu contoh ya, twin yang monozigotik. Kita akan bisa lihat. Jadi dari twin study ini seperti ini desainnya. Jadi membandingkan twin kembar yang identik yang telah terpisah sejak lahir gitu kan, lalu itu dilihat similaritiesnya. Nah, biasanya ini yang bisa dilihat personalitinya, pembawaan karakternya ya, kemampuannya, ketertarikannya, dan juga materi-materi fisiologis. Ini adalah contoh seorang laki-laki namanya Jim Lewis gitu kan, dia ini adalah apa namanya demografinya ya, dalam artian karakteristik yang dia miliki. Nah, ternyata ininya ini seperti ini karakteristiknya, dan ketika dia telepon saudara kembarnya, ini kan namanya kan Jim Lewis, dia telepon Jim Springer, semua tadi yang ditampakkan hampir sama semua kecuali semua yang bersama nih, semua sama semua kecuali nama bahkan sampai nama anjingnya pun sama gitu ya, kecuali ininya anaknya dikasih nama yang berbeda gitu ya. Jadi itu apa namanya menunjukkan apa namanya kemiripannya gitu ya. Nah,
kalau kita lihat dari sisi apa namanya sikap gitu ya atau pandangan. Nah, memang ini akan lebih bervariasi gitu ya. Jadi antara ini adalah yang monozygotic twin, ini yang dizygotic twin gitu. Ini atau yang fraternal tadi itu. Dan biasanya walaupun berbeda tapi tingkat kesamaannya masih relatif lebih tinggi pada monozygotic twin. Jadi sesama monozygotic twin misalnya ya terkait dengan pandangan moralitas misalnya gitu ya. Itu memang berbeda ya tingkat kesamaannya, kecocokannya itu konkordansi cuma sekitar 42, 0,42, tidak 1 gitu ya. Tapi jauh lebih dekat daripada misalnya yang dizygotic sekitar 0,22. Jadi memang yang namanya genetik ini tidak bisa dikesampingkan gitu ya. Jadi indikasi genetik itu ada gitu ya. Tapi memang itu bukan satu-satunya karena bisa jadi apa namanya dari environment gitu ya, dari lingkungan atau dari mana dia dididik gitu kan, bagaimana dia apa namanya berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat datanya memang kebanyakan di antara monozygotik relatif lebih tinggi konkordansi dibandingkan yang misalnya dizygotik. Oke. Nah, memang ada juga kritik ya terhadap studi twin study. Memang tergantung apa yang mau kita cari gitu ya. Karena bisa aja kesamaan itu ya, nama-nama tadi seperti nama anjing misalnya ya, yang hampir sama itu karena bisa aja secara statistik bisa aja secara random gitu ya, kebetulan aja gitu kan. Jadi memang kita juga harus bisa apa namanya bisa melihat kritik-kritik tadi ini. Jadi macam-macam kritikannya. Ya, apakah mungkin lingkungannya juga hampir sama? Kan kita mungkin nggak bisa membedakan. Saya sama-sama tinggal di Amerika misalnya. Di Amerika memang masih kan toh walaupun keluarganya berbeda, tapi perbedaannya mungkin nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi bedanya kalau misalnya studi Amerika, so tinggal di Ghana misalnya atau di Afrika misalnya. Nah itu kan mungkin jauh banget lingkungannya. Nah, akan tetapi memang kalaupun memang ada kritik seperti ini, yang menarik memang tetap ada apa namanya tingkat kesamaan yang lebih tinggi pada mereka yang memiliki kesamaan atau kembar identik dari itu. Oke. Nah, jadi kita ketahui memang ada ini ya apa namanya interaksi antara aktivitas di gen dengan juga lingkungan. Karena tadi genetik tadi itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita terhadap environment, tetapi juga environment kasih feedback, gitu kan? Bagaimana kita harus bisa ini apa namanya bisa merespon. Jadi kalau kita bicara yang sifatnya fisik ya, overall design of our body, misalnya warna kulit, warna mata, gitu, itu emang genetik. Itu bisa dibilang tinggi sekali korelasinya, gitu. Tapi kalau kita sudah misalnya ke behavior, mau tidak mau kita juga harus melihat dari environment-nya juga, kan? Nah, bagaimana kira-kira interaksi antara gen dengan lingkungan yang bekerja ya? Jadi ada disebut dengan self regulation. Jadi gen itu saling menyalakan gen satu sama yang lain, gitu kan? Ketika mereka terpaparkan dengan kondisi lingkungan tertentu. Oke. Jadi kalau misalnya di animal gitu ya, itu yang namanya warna bulu ya, warna bulu itu bisa berubah tergantung dari ini apa namanya dari respon suhu misalnya ya atau cahaya. Makanya kalau di fasilitas kandang mencit yang profesional itu waktu lampu mati dan waktu lampu hidup itu jangan diatur. Kenapa? Karena binatang itu memang siklus aktivitasnya juga tergantung dari tadi. Kalau misalnya kita sembarangan menyalakan atau mematikan lampu, itu nanti si binatang bisa stres itu. Nah, nanti kalau stres seperti itu, nanti kita nggak tahu ketika kita melakukan eksperimen terhadap binatang tersebut, apakah karena tes yang kita lakukan ke mereka atau karena memang ini ada perbedaan tadi lingkungan yang tidak stabil gitu, sehingga membuat hewan itu responnya jadi tidak ada bedanya misalnya dari tes yang kita lakukan. Nah, kalau kita bicara epigenetik, berarti dari lingkungannya, asupan misalnya yang paling mudah, itu juga bisa mempengaruhi aktivitas gen. Ya, jadi misalnya ketika ada aktivitas obesitas ketika orang dewasa, gitu ya, itu bisa mempengaruhi juga itu nanti gen-gen yang mempengaruhi berat badan pada anak keturunannya. Gitu ya, jadi asupan dari ibu, gitu ya,
bisa mempengaruhi regulasi gen pada anak gitu. Nah itu berarti kan adanya epigenetik, gitu kan? Jadi artinya apa? Karena anak itu kan sebetulnya mendapatkan sesuatu dari ibu gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang dikonsumsi oleh ibu, ternyata juga bisa mengatur atau bisa berdampak kepada ekspresi gen si anak. Nah, ini juga menarik. Jadi gen kita ini sebetulnya kalau kita bilang memang tidak selalu ini ya. Kalau kita bicara behavior gitu ya, terutama trait yang adaptable, itu ternyata gen kita itu memang nggak mau fix gitu ya. Ekspresinya masih bisa adaptable gitu. Dan tentu kita juga punya pikiran gitu ya, karena memang manusia itu kan unik. Manusia itu berbeda dengan binatang yang lain gitu. Karena kalau binatang yang lain mungkin ketika environment-nya berubah, tentu tadi ya seperti tadi kan hibernasi gitu kan. Makanya warna bulu mereka juga mulai berubah, fisikal mereka juga mulai berubah, mereka mulai lebih nggak gitu aktif gitu kan ketika musim dingin misalnya seperti itu kan. Dan itu nanti gen-gen tertentu akan mulai beradaptasi. Tapi kalau manusia kan enggak. Kalau manusia itu malah unik. Dia bahkan kalau perlu, misalnya ketika musim dingin tiba, dia buat suatu kondisi, misalnya rumah gitu kan, yang ada penghangatnya, gedung yang ada lampunya, sehingga ketika musim dingin pun, kalau mamalia yang lain dia hibernasi, manusia ini yang mamalia juga masih bisa beraktivitas, tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya boleh dingin, tapi kalau beruang kan nggak bisa. Polar bear misalnya, polar bear itu ya dia sudah rutin itu. Oh, udah musimnya udah blizzard misalnya gitu, dia hibernasi gitu kan, nunggu sampai nanti ada waktu iklimnya mulai lebih friendly buat dia. Tapi kalau manusia kan enggak. Manusia ya dia mikir, wah ini kalau dingin apa yang bisa saya lakukan? Nah itu makanya perilaku manusia itu unik gitu ya. Perilaku manusia itu unik. Memang nanti ada kesamaan dengan hewan, tapi kita juga harus melihat ada hal-hal yang kita ini memang bukan hewan gitu. Ya, manusia itu punya satu punya satu tanda kutip pilihan juga yang dia tidak harus menyerah kepada lingkungan. Nah, makanya kita bisa ada adaptasi ya terhadap perbedaan iklim, juga makanan, terus lifestyle gitu ya. Dan artinya kita tidak harus selalu misalnya kalau binatang itu kan ketika ada urge untuk berprokreasi misalnya gitu ya, ya dia berprokreasi aja. Dia tidak bisa oh ini dengan ibu saya sendiri gitu ya. Enggak. Kalau dia memang punya ada urge itu dia akan lakukan, dia akan puaskan dengan bahkan ibunya sendiri gitu. Tapi kalau manusia kan enggak. Dia bisa melihat, oh ini proper enggak ini kalau dengan orang seperti ini. Ada enggak aturan-aturan yang lain gitu kan. Nah, tentu aturan itu bisa datang dari dua kan. Bisa dari masyarakat itu sendiri atau dari luar masyarakat. Nah, jadi sampai sejauh ini ada yang bertanyakan dulu nggak? Oke, berarti kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak gen dan perilaku ini kita model di hewan, gitu ya? Jadi kita memang harus melihat kira-kira perilaku seperti apa sih yang mungkin ada komponen genetiknya. Ya. Jadi ada dua pendekatan di sini. Jadi dilihat dari behavior-nya dulu, lalu kita akan cari genetiknya. Jadi behavior-nya dulu dicari, lalu kita temukan kandidat gennya. Oke. Nah, atau kalau misalnya sudah ketemu gennya, misalnya gitu ya, oh udah ketemu gennya nih. Sekarang kita cek. Jadi kalau pendekatan pertama ini namanya pendekatan asosiasi. Jadi kita sudah tahu nih ada perilaku seperti ini, gitu kan? Lalu kita bandingkan dua kelompok mencit misalnya, kelompok animal. Ya, oh kelompok animal ini punya gen A, B, C, D, ini XYZ misalnya gitu. Nah, ternyata ada korelasi kalau perilaku seperti ini dia berasosiasi dengan gen ABC. Tapi kalau perilaku yang lain dengan XYZ misalnya gitu, ya kan? Itu bisa dengan sebut dengan inbreeding misalnya gitu ya, atau dengan cara bagaimana gen itu bisa kita cari. Nah, tapi itu kan baru asosiasi. Nah, untuk mengatakan apakah ini sebab akibat, berarti dari masing-masing kandidat gen tadi itu kita misalnya di sini ya, kita mutasi dengan cara yang kemarin kita bahas mengenai metode mutasi gen pada hewan. Ya. Nah, begitu ini kita mutasi, kita bisa melihat dampaknya enggak? Gitu. Kita bisa melihat dampak pada perilaku atau tidak. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah ketika kita melakukan suatu penelitian tertentu pada gen tertentu, ini kita kita mutasi, kita amplifikasi, pokoknya kita ubah lah ya pada hewan.
Lalu ternyata secara nggak sengaja kita menemukan, oh perilakunya kok jadi seperti ini, gitu. Ya, jadi memang kadang-kadang dalam penelitian itu tidak selalu terencana gitu ya. Gitu. Memang dengan teknologi kita bisa, tapi memang kadang-kadang hasilnya itu tidak kita bisa prediksi. Nah, jadi pertanyaan kalau kita mau memodel mengenai emosi, ya kira-kira hewan itu bisa emosi apa enggak gitu kan? Nah, disinilah yang namanya para ilmuwan perilaku genetik itu berusaha mencari sesuatu yang mungkin mendekati. Jadi misalnya nih, ketika mempelajari perilaku manusia, manusia kan juga punya ada yang disebut dengan anxiety gitu kan, kekhawatiran, rasa takut misalnya gitu kan, atau neurotik misalnya gitu. Nah, kita bayangkan ketika orang mengalami itu, apa sih kira-kira yang terjadi? Nah, di sini berarti misalnya dia sangat keringat dingin, jantungnya berdebar-debar gitu kan. Terus dia juga ini menarik nih. Jadi kalau bisa dia sangat anxious itu untuk defekasi itu dia lebih tinggi. Dan juga kalau udah sangat udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah gitu ya, misalnya immobile, nggak kemana-mana, ya. Jadi udah nyerah aja deh, gitu kan. Artinya mau ini malas rebahan aja maunya, karena sudah hopeless misalnya gitu ya. Jadi anxiety-nya itu, anxious-nya udah nggak gimana-gimana. Nah itu kalau ini kita bisa berbicara pada manusia. Gitu. Nah hewan seperti apa? Nah ternyata ini menarik nih kalau di hewan. Hewan itu kalau misalnya dia nggak gitu aktif, gitu ya kan orang kalau hewan tadi ini kan kita berusaha melihat nih korelasi kira-kira perilaku seperti apa. Itu ternyata hewan yang tingkat defekasinya tinggi biasanya tidak aktif. Jadi kita memang upaya ini kan bisa mencari kira-kira perilaku seperti apa yang kita bisa skor, yang kita bisa hitung, kita bisa kuantitatif gitu. Secara kuantitatif ada nggak yang kita bisa lihat? Dan salah satunya adalah tingginya ini defekasi. Jadi kalau di kandang gitu kan, ternyata emang ada animal yang berbeda tuh tingkat defekasinya. Jadi ini adalah cara untuk memurnikan hewan gitu ya, strain galur hewan itu sampai 30 kali mating gitu ya. Jadi namanya inbred mating gitu. Ada yang disebut dengan brother sister mating. Jadi misalnya nih galur bulk dengan galur B6 gitu ya, itu kan arti F1-nya adalah heterozigot gitu kan. Nah, nanti akan dimatingkan sama heterozigot. Jadi sama dari ini kan misalnya kan ada 5, karena 3 perempuan, ada 3 laki-laki gitu ya. Nanti di antara mereka masing-masing itu dikawinkan. Jadi istilahnya brother sister mating. Ini kita bisa lakukan di mencit tentu ya. Kalau di manusia tentu nggak boleh ya, itu haram. Nah, hal seperti itu kan mencit kan tidak ada sesuatu yang bisa menghindari dari hal seperti itu. Nah, kenapa ini perlu disebut brother sister mating? Supaya nanti anak keturunannya itu bisa mulai seragam semua. Gitu, diseragamkan genomiknya. Nanti kita bisa lihat nanti dari kode seragam gitu, kira-kira beda nggak dari galur yang lain perilaku mereka. Nah, ini salah satu cara mereka adalah disebut dengan open field test, ya. Jadi ini adalah open field, gitu kan, lapangan yang luas, si mencitnya taruh di dalam, gitu kan, lalu dimonitor, ya, dimonitor kira-kira galur mencit yang ada perbedaan nggak sih antar galur? Karena kalau galur berbeda kan berarti genomic structure-nya berarti beda kan, gitu kan, gitu. Dan ternyata memang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih datanya, ini adalah dari si aktivitas. Aktivitas tinggi itu artinya ketika dia ditaruh di open field tadi itu, dia cenderung aktif banget. Dia itu eksploratif mencitnya, ya. Kalau misalnya skornya rendah, berarti dia tuh di tengah aja. Kadang-kadang nggak berani dia untuk keluar dari comfort zone-nya. Dia di situ aja, muter-muter nggak jauh-jauh, gitu kan. Nah, ternyata memang ada korelasinya juga dengan defekasi. Jadi mencit biopsi ini, jadi kalau kita bilang tikus putih gitu ya, mencit putih itu seperti ini, biopsi namanya. Itu dia cenderung nggak kemana-mana. Dan tingkat defekasinya tinggi banget. Jadi di kandang itu pasti banyak banget ini fesesnya gitu ya. Dibandingkan yang C57 Black 6. Nah, ini yang seperti ini hewannya. Jadi hitamnya itu hitam banget gitu. Mengkilat hitam. Dia bukan sembarang hitam ya, ini hitam cakep sih hitamnya ya. Jadi hitamnya mengkilat gitu. Nah, ini hewan seperti ini dia aktif banget. Dan kadang cenderung lebih bersih. Jadi jumlah fesesnya itu nggak sebanyak yang ini. Nah, berarti kita sudah bisa mulai melihat bahwa memang
genetik kan ini berbeda nih. Berarti ada kontribusinya studi genetik. Nah, artinya apa? Kenapa kita harus memilih mencet yang pas? Karena kalau kita bicara stresor tertentu, mungkin kita harus cek misalnya mencet yang tepat gitu. Apakah mutasi gen ini membuat dia menjadi sangat aktif? Kalau dia menjadi sangat aktif, berarti kita pilih, kalau hipotesa kita seperti itu, kita pilih mencet biopsi. Karena baseline dia adalah tidak aktif. Sehingga untuk mencari apakah fungsi gen menjadi sangat aktif, tentu perbedaan akan dilihat kalau kita menggunakan mencet biopsi. Tapi kalau kita bisa kebalikannya, mencari aktivitas yang sangat menjadi pasif misalnya gitu, ya kita harus mencari atau menggunakan mencet yang C57 Black 6 gitu, ya. Jadi itu yang kita harus pahami dalam memilih galur yang tepat gitu. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang kita perlu lihat gitu ya terkait dengan kira-kira eksplorasinya seperti apa gitu ya, responnya seperti apa, bagaimana kita bisa mengukurnya. Jadi penting nih cara kita mengukurnya seperti apa gitu ya, untuk bisa melihat perilaku yang berbeda. Nah, untuk hal-hal yang kompleks seperti social behavior ya, perilaku sosial, dan ini di mencet juga ada eksperimen-eksperimen seperti itu. Coba kita berikan contohnya, seperti misalnya yang terkenal adalah maternal behavior. Ya, jadi bagaimana hewan itu tentu pada wanita ya, ketika dia membuat sarang, bagaimana dia mengatur anak memberikan susu pada anaknya ya, atau bagaimana dia tadi menyelenggarakan situasi yang baik buat anak-anak mereka gitu ya, maternal behavior. Nah, kita lihat coba apakah ada contohnya ya, apakah ada sisi genetiknya. Ini adalah paper yang cukup awal ya, saya ingat banget waktu masih di grad student kita bahas mengenai paper ini. Karena waktu itu kami sangat concern terkait bagaimana cara kerja tumor ya, makanya ada namanya onkogen. Oke. Nah, FOSB ini selalu termasuk gen yang penting untuk proliferasi gitu ya. Namanya CFOS gitu. Nah, CFOS ini punya banyak sekali keluarga gen yang lain, anggota keluarga gen yang lain. Gitu. Nah, waktu mereka mempelajari ini gen ini kan biasanya kita berusaha untuk mengetahui kalau gen dihilangin apa nih dampaknya. Nah, ketika gen ini dihilangin di knockout pada mencit, fenotipenya ini. Jadi ini adalah mencit yang FOXP-nya masih normal. Dan ketika dia melahirkan anaknya bisa menyusu dengan baik gitu. Tapi kalau ini begitu dia punya anak gitu kan, dia ternyata membiarkan saja. Gitu. Makanya ini adalah konsep yang pertama kali saya pelajari ya. Saya ingat banget gambar ini, di mana bahwa ternyata ada juga komponen genetik dari perilaku, gitu ya. Nah, tapi tentunya apakah ini pada manusia seperti ini ya tentu kita harus lihat lagi ya, apakah memang ada manusia yang gen FOXP-nya itu terknock out. Gitu. Karena FOXP itu kan juga penting gitu ya. Nah, apakah ada manusia seperti itu atau tidak? Demikian juga ada ini gen ini ya, HP1BP3 ya. Ini gennya juga cukup menarik ya karena terkait dengan epigenetik gitu ya. Dia bisa mengatur ekspresi gen yang lain gitu. Dan ketika ini dia di knockout gitu kan, apa yang terjadi? Mereka lihat ketika mereka punya anak ya, jadi HP3 yang normal ya, HP1BP3 yang normal, itu kalau dia punya anak, mayoritas anaknya hidup gitu kan. Tapi hidup. Tapi kalau misalnya yang female yang HP1BP3 ini yang knockout gitu ya, ternyata kalau kita lihat ininya ada perbedaan ya, yang mati lumayan banyak gitu ya, yang masih hidup. Nah, jadi sebenarnya gambar seperti ini. Jadi kalau dia wild type masih normal, semua anaknya hidup semua. Tapi kalau yang knockout gitu, yang HP1BP3 ini, anak-anaknya akhirnya pada hampir mati semua ya, 30% mati di hari ke-7 setelah dilahirkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok seperti ini? Lalu dicek kelenjar payudaranya kan, kelenjar ini ternyata normal gitu kan. Hormon-hormonnya prolaktin juga normal, oksitosin juga normal, progesteron juga normal. Jadi secara fisiologi menyusui harusnya normal gitu. Tapi apa yang terjadi?
ternyata somehow kalau dia mutan, dia tidak mau. Kalau normalnya mencit itu kan seperti ini. Dia membuatkan sarang gitu kan, supaya anak-anaknya bagus. Kalau ini kan enggak. Tersebar aja, enggak gitu peduli gitu kan, didiemin gitu kan. Lalu kalau kemampuan insting untuk mengumpulkan anak gitu, misalnya nih oleh peneliti anaknya disebar. Kalau dia masih normal, si mencit ini akan mencari, ketika menemu dia kumpulin jadi satu. Tapi kalau ini yang mutan gitu kan, yang mutan ini udah disebar gini ya didiemin aja. Dia seakan-akan tidak peduli gitu ya. Nah, itu apa namanya? Apakah mungkin gen ini berperan dalam postpartum syndrome gitu ya. Nah, ini juga jadi menarik. Memang ada beberapa literatur ya, kalau dari literatur ini ada sebagian wanita yang mungkin mengalami gejala seperti ini, ada komponen genetiknya gitu ya. Nah, itu yang yang kita bisa tidak lanjuti seperti itu. Apakah betul ada komponen seperti itu atau apakah ada triggernya, ada trigger yang bisa membuat seperti ini. Karena kalau setelah mereka melakukan penelitian selanjutan ya, ternyata respon terhadap misalnya keseimbangan di metal gitu ya, itu sama, nggak gitu beda malah gitu ya. Wire hang, jadi digantungkan di kabel, lalu kesukaan terhadap satu gula, more or less sama gitu kan. Jadi terus mengenai olfactory, mengenai dia kemampuan untuk melihat bukan melihat ya, dengan hidungnya gitu ya, kemampuan olfaktorinya itu sama gitu. Jadi antara wildlife sama knockout sama. Jadi mereka lihat berbagai parameter kurang lebih sama gitu ya. Kecuali mungkin memang ada sebagian mengenai ya ini juga sedikit sekali perbedaannya signifikan, yaitu social behavior. Tapi more or less hampir yang lainnya itu kurang lebih dia hampir sama gitu ya. Nah, jadi ini menjadi satu hal komponen menarik yang menarik kalau kita bicara di mencit. Oke. Ini adalah karena gen ini ya, HPP3 ini juga ternyata bisa mengatur regulasi gen yang lain. Lalu mereka berpikir kira-kira di prefrontal cortex, jadi di bagian otak ya, di bagian prefrontal cortex itu, apakah ada perbedaan ekspresi dari mikroRNA? Ya, lalu mereka lihat ternyata hampir sama semua. Jadi memang paper ini menarik, fenotipnya jelas banget ya. Si mencit kehilangan insting maternal mereka, tetapi ternyata dari berbagai berbagai ukuran dia kurang lebih hampir sama seperti yang normal. Nah, ini jadi menarik karena mekanismenya kita masih belum tahu persis kenapa seperti ini. Karena dari si materi genetik yang lain, ya ekspresi gen yang lain, mikroRNA-nya juga hampir sama, naik turunnya hampir sama. Oke. Jadi di sini kalau kita bicara genetic determinism ya, ini dari pengarangnya, dari penulisnya itu mengingatkan ya, bahwa yang namanya korelasi antara gen dengan behavior itu tidak simplistik gitu. Karena kita juga harus melihat dari beberapa aspek yang lain. Karena kita harus juga tentu ingat bahwa manusia itu berbeda dengan mencit. Kita juga harus lihat pada konteks lingkungannya seperti apa. Nah, jadi pertanyaan yang yang kita tanyakan gitu ya, kita tidak bertanya kira-kira gen ini bagus untuk apa, atau apakah gen ini bertanggung jawab terhadap perilaku ini gitu kan. Jadi pertanyaannya ini sebetulnya bukan ke arah sana, tetapi bagaimana interaksi antar gen ini ya, bagaimana interaksi antar gen itu dia juga dipengaruhi dengan lingkungan sehingga muncul behavior yang kita lihat. Ya, jadi maka dari itu dari para ilmuwan di sini mereka sangat hati-hati karena kalau tidak nanti masyarakat juga bisa keliru nanti untuk menyikapinya gitu ya. Karena nanti kaitannya dengan tanggung jawab gitu kan. Apakah kita boleh mengatakan saya nggak ngurus anak saya karena genetik gitu kan. Kan apakah sesederhana itu kan gitu. Itu yang harus kita wanti-wanti. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait dengan pandangan Islam, gitu kan? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Klarifikasi terkait dengan ini, saintifiknya? Oke. Ada ya? Oke, baik.
Jadi bagaimana nih sekarang kalau kita bicara dari perspektif Islam ya, tentu memandang perilaku manusia. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu, ya, Islam itu memang memiliki konsep tentang ilmu yang agak berbeda, ya. Jadi kalau orang yang murni saintifik gitu kan, mereka itu kan hanya melihat informasi, ya, pengetahuan yang sumbernya hanya dari pengalaman manusia saja. Jadi kalau kita bicara konsep ilmu dari Barat, itu berdasarkan experience dan observasi aja. Baik itu observasi orang sendirian atau observasi orang banyak. Ya, jadi mereka berkumpul, mereka sama seperti ilmuwan sekarang gitu kan. Mereka saling tukar-menukar catatan gitu kan. Tapi itu aja bersama manusia. Ya, mereka tidak memandang adanya sumber ilmu yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat dalam Islam, di samping kita juga mengakui bahwa manusia juga bisa tahu, bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman mereka, observasi mereka, tetapi kita juga mengakui adanya sumber ilmu yang lain. Kenapa? Karena contoh yang paling mudah adalah apakah ada kehidupan di akhirat. Secara saintifik, itu kita tidak akan bisa untuk bisa membuktikan atau menafikan. Gitu. Karena apa? Karena bagaimana kita tahu akan ada hidup setelah kematian. Maka satu-satunya jalan untuk mengetahui kalau ada informasi yang kita percaya, yang kita bisa yakini otoritasnya untuk menginformasikan bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nah, informasi tersebut yang disebut dengan wahyu. Nah, disinilah perbedaan cara kita menyikapi ilmu yang saintifik, yang pure saintifik dalam artian biomedis modern dibandingkan dengan bagaimana seorang muslim itu menerima ilmu atau mencari ilmu. Tidak hanya dari biomedisnya tentu, tapi juga harus melihat penyikapi dari informasi yang lain. Ya, jadi contoh tadi kan seperti kepada siapa kita harus bagaimana perilaku kita sama manusia, bagaimana kita mengatur manusia, juga nanti kaitannya dengan konsekuensi perilaku kita di dunia ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat perilaku manusia itu kan ada yang namanya aspek sikap ya. Jadi bukan suatu perbuatan. Jadi misalnya nih suka nggak suka, like and dislike misalnya gitu kan. Dan juga namanya aspek perbuatan. Perbuatan itu berarti action-nya, gitu kan. Kita misalnya berdagang gitu kan, mencuri gitu kan, berbohong, itu kan aspek action gitu kan. Nah, tentu kalau kita bicara perilaku manusia aspek perbuatan tadi itu, Islam akan memberikan informasi. Oh, kalau yang namanya ini itu dosa, ya menyuap misalnya gitu kan, menyuap pejabat misalnya gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Itu masuk kategori haram karena ada informasi tadi menyuap itu nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari aspek yang duniawinya saja kan kita bisa melihat bahwa menyuap itu kan memudahkan urusan kita, gitu kan? Yang tadinya lama jadi cepat. Jadi walaupun kita punya kesalahan tapi bisa dilompati karena kita telah menyuap seorang pejabat misalnya gitu. Nah, tentu informasi ini kan tidak hanya dari perilaku manusia, tapi ada wahyu tadi yang memberitahu. Nah, informasi tadi itu kalau kita lihat memang alurnya sama. Jadi ada stimulus gitu ya. Nah, ada stimulus kita datang ke otak, lalu otak akan membuat keputusan. Ya, ini kita bagaimana menyikapinya. Demikian juga memaknai informasinya. Ya, jadi dalam kita sebagai umat Islam, kita tidak hanya melihat dari empiris manusia, gitu kan? Oh, empiris manusia seperti ini. Oh, katakan misalnya gen-gen seperti ini ada kaitannya dengan tadi misalnya postpartum syndrome gitu ya. Tapi apakah nanti berarti setiap wanita yang mengalami postpartum syndrome menyalahkan genetiknya, gitu kan? Atau misalnya ada gen terkait yang berasosiasi dengan agresi misalnya, gitu kan? Atau kecenderungan seksualnya misalnya gitu. Apakah dia akan menyalahkan ke gennya? Gitu. Karena manusia itu ingat, manusia itu juga punya kemampuan untuk bisa menerima gitu ya, menyikapi ketika ada informasi dari sumber selain dari informasi sama manusia, yaitu dari wahyu misalnya gitu kan. Nah, masalahnya memang pandangan yang sekuler itu menafikan informasi berbasis wahyu gitu ya. Jadi emang di sini kita sebagai pembelajar di biomedik, kita juga yang beragama Islam dan atau minimal kita berusaha memahami Islam juga memiliki tadi itu, ada bangunan ilmu
yang tidak hanya dari penanggalan manusia, tapi juga sumber dari pencipta manusia. Ini ada juga di apa namanya, saya tidak akan tampilkan semua yang ditampilkan oleh Dr. Fatimah Abdullah gitu ya. Ini cukup menarik. Intinya adalah beliau mengatakan bahwa perilaku manusia itu ada interaksi antara nature dan nurture. Tapi perspektifnya artinya begini. Memang kita ketahui para ilmuwan biomedik yang belajar perilaku genetik, mereka juga tahu, mereka juga sampaikan itu bahwa ada kaitan antara apa namanya gen, interaksi antara gen dengan alam, dengan lingkungan gitu. Cuma karena mereka tidak tumbuh dan berkembang dalam apa namanya sistem peradaban yang apa namanya mementingkan juga informasi wahyu, seakan-akan mereka hanya fokus ke sana saja. Tapi kita sebagai umat Islam, kita juga harus bisa menyikapi. Ketika kita menemukan perilaku seperti ini, kita harus bertanya, perilaku seperti ini itu sebetulnya itu apa namanya, menurut wahyu, menurut informasi dari langit, gitu ya, itu boleh apa tidak? Gitu. Itu artinya apa? Kita tidak, bukan yang nggak boleh untuk belajar sisi genetiknya, bukan yang nggak boleh, tetap boleh. Cuma nanti bagaimana menyikapinya, gitu kan? Kalau misalnya nih ada gen yang terkait dengan perilaku tertentu gitu ya, apakah itu dianggap suatu normal atau suatu yang kita perlu perbaiki gitu ya? Karena manusia punya kemampuan untuk bisa tadi kan tidak pasrah kepada lingkungannya. Jadi memang kalau pendekatan dari humanistik sekuler gitu ya, itu semuanya itu terkesan ini ya saya itu lahir dengan punya gen ini gitu. Ya, nah dan manusia juga bertanggung jawab terhadap behavior sendiri. Jadi tidak ada ruang bahwa ternyata perilaku itu sebetulnya itu nggak boleh. Gitu. Jadi ada Jadi mereka tuh sangat kuat individualismenya mereka. Ya, tidak peduli apakah ada informasi yang lain yang mengatur perilaku mereka. Jadi mereka bisa berkompensasi sendiri. Kalau akhirnya mereka bersepakat perilaku ini boleh, ya mereka akan mengatakan boleh, gitu. Dan mereka punya syarat memang, selama tidak, jadi misalnya homoseksual itu boleh, selama dia bukan pedofil, misalnya seperti itu. Ya, karena buat mereka yang penting ada kesepakatan. Sementara kalau dari sisi Islam ini tidak seperti itu. Kalau Islam itu juga harus mementingkan ya konsep bahwa ada informasi dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dinafikan begitu saja, gitu ya. Oke. Jadi mengenai antara lingkungan dengan genetik, gitu kan? Ini memang kesannya ya kalau kita bicara dari pandangan sekuler itu tidak menegasi adanya kode moral ya dari agama misalnya. Gitu. Mereka fokus hanya ke apa yang mereka bisa observasi itu sendiri. Nah, dan sebagian dari mereka ya juga menggunakan genetik untuk membenarkan adanya prejudice ya atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, gitu ya. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai bergeser ya. Karena apa? Karena memang genetik dengan intelligence misalnya itu sebetulnya tidak begitu kuat korelasinya. Gitu. Dan yang dikhawatirkan memang untuk orang-orang yang berpandangan seperti ini, dia betul-betul melepaskan konsep konsekuensi di akhirat. Karena memang kalau kita bicara akhirat itu sangat tergantung dari bagaimana kita punya pandangan hidup, gitu kan? Ya, tentu untuk bahasa mengenai pandangan hidup itu bisa satu seminar atau satu semester sendiri, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita sebagai umat Islam kaitannya tidak hanya kehidupan dunia tapi juga ada. Makanya perilaku ini menjadi sangat penting, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi Islam tidak menafikan adanya keturunan, makanya salah satu yang dianjurkan gitu ya untuk misalnya memilih ya seorang pasangan itu dari yang sekufu misalnya gitu. Dan dari keturunannya yang tanda kutip baik, gitu kan, kita lihat apakah ini dari keluarga yang baik-baik seperti itu gitu ya. Karena memang ada juga kan komponen genetik itu ada. Jadi Islam tidak menafikan itu, gitu ya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Gitu. Ya, jadi karena ini kan menjadi bagian yang upaya manusia untuk mencari memaksimalkan lah kira-kira pasangan yang
bisa nanti langgeng seperti apa, misalnya, dan kecocokannya seperti apa. Jadi sekali lagi Islam tidak menafikan sisi genetik. Nah, cuma apa namanya kita juga harus lihat memang betul ya. Jadi dari sisi ini yang namanya lingkungan tentu bisa mempengaruhi juga dari behavior ya. Karena kita tahu Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa anak itu ya, itu kan dipengaruhi dari lingkungan orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi muslim, menjadi majusi, ya, menjadi nasaron, ya seperti itu. Nah, di sini juga harus melihat. Jadi behavior itu juga sangat ada komponen dari tadi rearingnya, dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, sekali lagi konsepsi ini ya, konsepsi antara gen dan lingkungan ini juga tidak boleh dilepaskan begitu saja, karena nanti kaitannya dengan bagaimana ini kita menyikapinya. Karena kalau secara sekular humanistik itu kan semua terpisahkan gitu ya. Jadi tidak ada nilai-nilai agama di situ. Nah, informasi seperti ini yang tidak ada dari sekular humanistik. Ya, jadi kalau kita lihat dalam kenapa kita ada yang namanya Al-Qur'an gitu ya. Karena Al-Qur'an itu memberikan informasi bahwa manusia itu waktu dulu sebelum masuk ke rahim ibu mereka itu dikonfirmasi apakah mereka itu adalah abd atau hamba Allah gitu kan. Nah, karena tapi ketika di hari kebangkitan sebagian dari mereka pura-pura lupa gitu kan. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah manusia itu yang juga memiliki satu keputusan. Lalu mereka sering menyalahkan di sana karena waktu itu diajari oleh nenek moyang mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang ada sisi genetik. Karena kan yang namanya anak Adam itu kan pasti memiliki genetik dari ayahnya, dari ibunya, gitu kan? Gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang given gitu. Artinya apa? Artinya seseorang itu untuk percaya atau tidak percaya kepada hari akhir, bagaimana dia berperilaku di dunia ini juga sangat tergantung dari informasi. Bagaimana dia akan menerima informasi tersebut. Nah, kalau sekular humanis, dia melakukan satu aktivitas menolak secara aktif, ya, tidak mengambil informasi itu. Tapi kalau dalam Islam, ketika kita menyikapi data genetik, kita juga harus ingat bahwa genetik itu ekspresinya pun itu juga tidak fix gitu ya. Itu masih bisa diubah karena manusia itu bukan binatang. Kalau binatang cenderung dia tanda kutip menyerah gitu ya. Oh ya ini udah alamnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau manusia dia bisa berubah. Jadi sekali lagi genetik ya, dan ini semua disepakati baik yang sekular humanistik maupun yang Islam bahwa genetik bukan satu-satunya faktor. Ya, dia masih bisa dimodifikasi ya karakter perilakunya ya. Dan tentu yang namanya karakter itu tidak takdir yang mematikan gitu ya, yang udah fix gitu enggak. Itu masih bisa diubah. Banyak orang yang pemarah gitu ya kalau dalam Islam sekarang diarahkan marahnya itu bukan sembarangan, marah ketika misalnya agama kita tidak dilaksanakan misalnya seperti itu ya, artinya melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, nah itu harus marah gitu kan, karena amar ma'ruf nahi mungkar misalnya seperti itu ya kan gitu. Jadi tapi kalau misalnya tidak ada Islam itu nanti marahnya bisa sembarangan ya, bahkan bisa menyusahkan banyak orang. Itu contohnya. Jadi sebetulnya manusia punya kapasitas untuk bisa diubah. Jadi tidak hanya dilihat dari genetiknya saja. Baik, kira-kira seperti itu. Saya akan kira-kira stop share ya. Oke, ini masih recording. Oke, baik. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Jadi kira-kira tadi secara fakta memang komponen genetik itu ada, ya, itu bisa mungkin menjelaskan, ya. Tapi sekali lagi pesan dari ini itu jangan akhirnya semua disalahkan pada genetik. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk membuat sebab akibat. Oke, memang secara statistik kita bisa melihat kecenderungan berapa persen gitu kan. Nah, tapi kalau sudah bicara terkait dengan tanggung jawab, nah ini kalau pendekatan sekular humanistik tadi itu tanggung jawabnya dia berlaku di dunia ini. Oke, sehingga mungkin perilaku yang dulu tabu, nah dalam masa seperti sekarang bisa jadi nggak tabu lagi, gitu. Tapi kalau dalam Islam perilaku yang memang Allah dan Rasulullah katakan tabu itu ya sampai selamanya
akan tabu gitu. Nah, tapi bagaimana kalau ada komponen genetiknya? Sama seperti penyakit. Kalau misalnya kita mengetahui penyakit ada mutasinya, berarti gennya ini memang perlu untuk diadres. Ada nggak obatnya sehingga ekspresi dari gen tersebut bisa dimodifikasi, gitu ya. Jadi manusia itu kan juga sebetulnya punya kemampuan tidak menyerah, ya kan? Wah, gen saya mutasi nih, contoh kayak kanker misalnya. Oh, ada mutasi gen EGFR, dia menjadi kanker. Kan nggak berarti ya sudah, saya udah punya mutasi gen EGFR, ya udah saya menyerah aja, gitu kan enggak kan? Orang tetap cari obatnya. Ada nggak obat untuk bisa menangkal ekspresi yang luar biasa dari EGFR ini sehingga kankernya bisa dikendalikan kan gitu. Jadi pendekatannya memang saya pikir yang penting buat rekan-rekan di RC untuk melihat kita harus kuat dalam memahami sisi biomediknya, tetapi kita juga jangan sampai lupa bahwa kita tuh punya informasi yang lain, bukan informasi biomedik yang kekinian, yang keduniaan saja, tetapi nanti kita mengkaitkan informasi dari langit, gitu kan? Bagaimana kita menyikapinya dengan tepat? Oke, baik. Mungkin kita masih ada waktu untuk klarifikasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Bunga. Menarik sekali ini topiknya sore hari ini. Cuman mohon maaf, saya dari tadi off cam karena masih posisi di luar, Pak Ahmad. Oh, nggak apa. Ya, yang ingin saya tanyakan gini, Pak Ahmad. Ini berkaitan dengan praktek kita sehari-hari sebagai dokter yang saya sendiri sekarang ini lebih concern kepada estetika. Pertanyaan saya gini, banyak sekali sekarang basic obat-obat, baik itu serum yang dikerjakan atau diposisikan untuk filtrasinya menggunakan extra exfoliating atau di meso. Meso itu artinya dimasukkan melalui penyuntikan minimal. Nah, pertanyaan saya gini, saya pernah beberapa kali waktu itu berbicara dengan yang membawa obat tersebut, misalkan ya, contohnya seperti obat itu dari mana dia asalnya gitu kan, apakah memang murni kimia gitu kan, apakah murni bahan aktif atau emang itu dia betul-betul terbuat dari misalkan katakanlah stem cell gitu kan, benar-benar stem cell-nya itu dari stem cell manusia dikatakan gitu, karena kan ini kan peruntukannya untuk manusia. Oh bukan dokter, ini stem cell-nya asalnya itu dari domba, disampaikan demikian. Nah, pertanyaan saya gini, apabila memang sesuatu itu yang memang basicnya dari hewan, apakah mungkin, ini pertanyaan saya yang dari dulu yang belum terpecahkan, one day sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh manusia yang bukan sifatnya dari manusia, katakanlah itu hewan, apakah tidak akan membawa sifat hewan itu yang mungkin akan bisa terserap menjadi katakanlah perlakuan manusia gitu ya, perlakuan manusia itu sendiri atau dan sebagainya, karena beberapa obat itu memang bukan hanya untuk dipakaikan secara topikal di wajah, tetapi ada juga yang beberapa itu disuntikan melalui intravena, intramuskular gitu kan. Nah, itu lebih ekstrim lagi gitu. Nah, gimana kira-kira kalau menurut Pak Ahmad ini? Ya, ini maksudnya konteksnya dalam perilaku manusianya ya, berarti ya. Jadi setelah terapi menurut perilaku ya. Oke. Mungkin nggak bisa membawa sifat atau gen pembawa sifatnya dari hewan itu bisa menjadi terserap kepada si manusia yang memakai obat-obatan itu gitu. Oke. Ya, jadi kalau tadi kita lihat kan memang namanya ada komponen genetik ya terhadap perilaku manusia gitu kan. Nah, jadi seperti misalnya tadi ketika gen ini dimutasi, ternyata si hewannya ini nggak kehilangan insting keibuannya, seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu, apapun yang kita masukkan, dia harus mampu untuk mengubah susunan genetik kita. Gitu. Asumsi seperti itu. Kalau pendekatan kita dari ini ya, genetik perilaku genetik kan. Berarti kan genetiknya kita nih sebagai penerima obat itu sama harus terubah, ya kan? Nah, coba sejauh ini, kalau yang saya ketahui, memang obat-obat yang topikal atau yang sifatnya injeksi, itu kan
kata mayoritas konten itu kan protein, Dok, ya kan? Kalau kita bicara protein, kemungkinan dia untuk mengubah konstitusi genom kita itu sangat kecil. Bahkan bisa dibilang nggak ada gitu. Karena apa? Karena emang tidak mudah, dan protein itu juga degradasinya juga sangat mudah ya. Apa namanya, kan kita punya banyak protease ya di dalam sel tubuh kita, dalam jaringan kita gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah memungkinkan, saya sendiri belum melihat contoh yang bagus di mana ada satu treatment yang berasal dari hewan, treatment ya, kita bicara pengobatan ya, yang sumber dari hewan, itu bisa menimbulkan satu perbedaan perilaku pada manusianya gitu. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang ada nih bagian-bagian organ hewan tertentu, tapi kan dikonsumsi ya. Ya, kalau jadi konsumsi katanya bisa menimbulkan efek-efek fisiologis tertentu misalnya gitu. Nah, tapi kalau itu kan sifatnya fisiologis kan, bukan sifatnya behavior. Kalau behavior nampaknya lebih kompleks, dan hingga saat ini saya belum menemukan, Dok, suatu yang bisa tadi mengubah. Karena bayangan saya kalau dia harus mengubah manusianya, berarti kan ekspresi gen atau dari gen sendiri kan harus berubah. Nah, sementara yang kita masukkan itu paling banter kan itu kan protein. Apalagi tadi dari cerita Dokter Bunga kan, kebanyakan protein kan itu yang diinjeksikan itu. Sesuatu yang sebetulnya juga tidak langgeng. Artinya karena tadi protein itu mudah sekali untuk didegradasi gitu, Dok. Gitu. Saya agak ragu ya, karena saya juga belum lihat datanya apakah ada contoh yang bagus. Tapi ya ya ini mungkin satu kekhawatiran. Cuma kita harus pastikan juga hewan yang dipakai halal ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata bukan dari domba misalnya gitu, itu nanti masalah kita adalah bukan di ininya, topikalnya, tapi memang pemanfaatan dari hewan yang haram ya digunakan dalam Islam. Menjawab pertanyaannya nggak, Dok? Ya, menjawab Pak Ahmad. Okay. Berarti belum tentu ya bisa terserap, karena itu tadi bahan dasarnya dari protein itu sendiri ya tadi ya. Ya, betul. Paling enggak ada ketenangan dalam menggunakannya. Ya, makasih Pak Ahmad. Ya, sama-sama, Dok. Oke. Baik. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh bertanya Pak Ahmad? Ya, silakan. Sudah waktu kok. Pak, saya mau tanya yang tadi mengenai FOSB tadi, untuk yang postpartum syndrome. Apakah so far sejauh ini penelitiannya sudah dilakukan untuk melihat kepada manusia? Ini kan baru kepada tikus ya Pak ya? Sebenarnya saya hanya mau sedikit sharing sih Pak. Dulu waktu melahirkan anak pertama juga, yang saya bilang tadi Bapak, saya setuju kalau tidak selamanya bahwa genetik itu adalah genetik, tapi bisa faktor lingkungan juga gitu kan. Karena waktu saya anak pertama kan saya tuh benar-benar postpartum sindromnya parah banget gitu, sampai benar-benar ngelihat anak itu nggak suka gitu. Sampai segitunya gitu. Jadi waktu itu mungkin karena anak pertama lahir hanya berdua suami gitu, jauh dari keluarga di Amerika gitu. Jadi benar-benar stresnya luar biasa. Mungkin kalau waktu itu saya diperiksa FOSB-nya mungkin udah di knock out ya atau gimana. Nah, jadi makanya saya bilang mungkin dari itu juga kali ya Pak ya, dari lingkungan ya kan, nggak ada siapa-siapa gitu kan, stres juga gitu. Pertanyaannya apakah sudah dicoba dengan manusia Pak? Gitu. Terus yang kedua Pak, mengenai yang karya ilmiah itu, maaf Pak sekalian aja ya Pak ya. Boleh. Apakah itu kita harus tentuin? Kan saya sudah insya Allah yang dari darah itu. Ada beberapa yang literatur, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Itu kita tuh harus tentuin nggak sih Pak dari pendapat kita, atau kita mengikuti apa yang ada dari, kan ada Imam Syafi'i ya, itu kan beda-beda tuh pendapatnya. Apa kita harus tentuin gitu, kalau menurut saya gitu, atau hanya menulis saja gitu? Oh, oke. Saya nggak berani main hukum gitu loh Pak. Baik. Bukan syekh gitu. Iya, bukan syekh ya, paham. Ya, makasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pertanyaan menarik yang mengenai postpartum syndrome itu. Kalau yang untuk FOSB nampaknya tidak ada tindak lanjutnya, ya itu satu hal yang mungkin membuka cakrawala ya. Ternyata ini bisa berdampak ke arah sana. Yang menarik itu yang kedua, gen yang kedua HPB3 itu deh, HPIB3. Nanti saya bagi ininya, Pak, PowerPoint saya, dan di situ nanti ada bahasannya itu.
di literatur untuk kaitan dengan manusia nampaknya ada studi yang melink itu HPP3 tadi dengan wanita yang memiliki postpartum syndrome. Nah, ini menurut saya akan menarik juga. Jadi kalau kita karena perspektifnya tadi ya, kalau memang betul indikasi awalnya nampaknya ada. Jadi wanita yang memiliki variasi di gen ini itu ada resiko terkena postpartum syndrome. Nah, menurut saya ini mirip seperti kayak Down syndrome, Dok, konsepnya. Jadi kita ketahui kan yang namanya Down syndrome itu kan juga ada dampak secara secara fisiologisnya juga. Dan kita ketahui sekarang ada komunitas Down syndrome. Jadi kalau seandainya nih ada wanita yang kita periksa gennya nih, ternyata dia punya variasi di HPP3 homozigot misalnya gitu. Itu bukan berarti dia nggak boleh punya anak. Boleh punya anak, tetapi perlu dikawal. Ada pendampingan. Karena dia berisiko, apalagi lingkungannya stres banget kan. Seperti kondisi Dr. Ea tadi kan yang diceritakan sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya mungkin masalah risiko, karena risiko itu kan belum terjadi kan, Dok. Ya kan? Karena kondisinya tadi tidak ada pertemanan lah yang dekat dengan wanita tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya emang kita pelajari gen-gen tersebut. Minimal orang yang mengalami gen itu, oh saya di dalam posisi seperti ini gitu kan. Ada namanya acceptance juga gitu kan, acceptance. Jadi nanti kalau misalnya dia di konseling atau misalnya dia teman-temannya kok jadi care banget sama dia juga jangan terlalu baper juga, itu ngapain sih deket-deket misalnya gitu kan. Tapi ini upaya untuk mencari solusi gitu. Jadi memang hal seperti itu bisa agak menyulitkan, walaupun saya selalu ingatkan manusia dan mencit itu beda. Itu manusia mencit itu beda, karena kalau mencit dia cenderung tadi menyerah gitu kan. Karena konsep mereka itu kan, makanya itu sebabnya nggak ada peradaban mencit kan nggak ada kan. Adanya peradaban manusia, karena manusia itu ya yang tadi nggak bisa terbang, dia bikin pesawat terbang gitu. Gak cuma dia di darat aja gitu kan, dia sampai ke laut, menyelam ke air laut gitu kan. Jadi itu Dok. Jadi maksudnya kalau yang gen kedua tadi ada nampaknya sudah ada, saya tidak lanjuti lagi sampai sejauh mana, tapi memang ada link, ada asosiasi dengan manusia yang memiliki postpartum syndrome. Walaupun kita juga tahu postpartum syndrome juga tidak hanya dari genetik tentu, tapi dari lingkungan stresor tadi itu yang mungkin bisa memicu terjadinya hal seperti itu. Nah, mengenai maaf tanya. Jadi ini maksudnya kalau tadi kecenderungan postpartum syndrome itu HPB-1-BHBI3-nya itu ada ya, Pak ya? Ya, kalau dari saya baca literaturnya di manusia mereka menemukan beberapa evidence gitu. Tapi saya tidak lanjuti misalnya nih berapa banyak kasus yang mereka pelajari dan tingkat severitasnya misalnya gitu kan. Dan titik variasinya di sebelah, karena gen itu kan pasti luas banget gitu kan, panjang banget. Apakah dia mutasi titik misalnya, apakah dia metilasi misalnya. Kalau dia metilasi, karena kita ketahui ya metilasi itu kan berarti bisa dikaitkan sama asupan, ya kan? Berarti dia nggak fix. Tapi kalau dia misalnya titik mutasi, itu berarti kan sifatnya fix. Nah, kalau sifatnya fix bisa jadi nanti menurun pada anak-anaknya. Nah, saya nggak tahu Dok, apakah ada nih saya nggak secara klinis ya. Misalnya nih ada sirah keluarga gitu, mulai neneknya, ibunya, anaknya gitu kan, perempuan ya, memiliki semua postpartum syndrome. Kalau kita punya data tersebut, berarti kita menguatkan gen yang terlibat ini berarti memang perlu diwaspadai gitu. Karena itu salah satu contoh ada genetik yang sangat kuat. Soalnya emang gen ini HPP3 itu dia bermain di epigenetik dari ekspresinya bisa naik turun gitu. Cuma secara artifisial kan dihilangkan. Kalau dihilangkan berarti kan dipaksa hilang kan gitu. Nah, tapi kalau di manusia, saya juga mungkin harus cek lagi apakah mereka hitung metilasinya atau memang ada mutasi yang tadi yang fix gitu. Nah, kalau mutasi yang fix yang akan menarik adalah memonitor anak-anaknya, anak-anak mereka. Karena anak-anak itu kan mewarisi separuh kan dari dari ibunya kan, pasti separuh dari ibunya gitu. Nah, pertanyaannya ketika anak ini sendiri punya anak gitu kan, cucunya berarti kan, apakah dia juga mengalami itu gitu. Nah, kalau ternyata mengalami hal yang sama, berarti ini jadi useful misalnya nih untuk konseling gitu kan, untuk diperiksa gennya ya kan. Jadi untuk kalau misalnya kejadian postpartum, dia juga juga jangan terlalu merasa bersalah juga. Mungkin memang ada komponen genetiknya, cuma memang perlu pendekatan konseling yang lebih erat misalnya ya. Jadi sang suami juga harus paham ya, jangan langsung menjudge,
oh ini ibu durhaka, ya jangan gitu kan. Dia justru harus ada empati gitu. Itu yang harus kita kita ya ini pun edukasi di situ kan pentingnya, Dok gitu. Pak, itu, kalau saya kebetulan anak kedua ketiga sih memang enggak ya Pak ya, alhamdulillah. Okay. Nah, tapi memang waktu saya mengalami ini memang kalau di Amerika ini OBGYN-nya benar-benar objeknya itu benar-benar concern kan. Okay. Mereka tuh benar-benar, saya tuh sampai terapi segala macam, benar-benar untuk hal-hal kayak gitu tuh nggak dianggap small thing sama mereka. Betul. Ya makasih banyak Pak Ahmad. Maaf ya, jadi panjang. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya, ini kan soalnya untuk mengklarifikasi banyak hal ya, karena memang ada hubungan antara apa yang kita pelajari di genetik dengan juga perilaku. Mengenai artikel yang berbasis anti-sains Islam gitu ya, kalau saran saya yang namanya review itu tidak harus kita menetapkan posisi kita. Kalau kita memang tidak mampu gitu ya. Tapi kalau kita punya kemampuan, misalnya nih, dari ulama A mengatakan ini, ulama B mengatakan ini, ulama C mengatakan ini misalnya. Dan kita pernah belajar nih secara formal bagaimana dari dalil yang masing-masing ulama itu katakan preferensinya kemana, itu boleh kalau kita punya kemampuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, ini bagian dari memberikan informasi. Karena itu saja udah cukup bagus supaya masyarakat tuh kayak gaulnya tuh luas gitu. Karena kan memang Indonesia itu uniknya, kita itu kan sangat kuat mazhab Syafi'i kan. Karena secara historical Indonesia Malaysia itu Syafi'i. Jadi yang kita lakukan ritual kita sehari-hari itu ritual Syafi'i. Makanya kalau orang gaulnya nggak luas, misalnya ada orang ketika sholat nggak dilipat tangannya, dikira Syiah kan. Padahal sebetulnya Imam Malik, mazhab Malik juga tidak melipat tangannya. Ya mungkin kalau pernah ke Amerika udah biasa kan. Karena apa? Karena di Amerika itu berbagai mazhab, sehingga kita jadi luas kan pergaulannya. Itu juga nggak apa-apa. Kalau emang kita nggak punya kemampuan untuk memilih gitu ya. Tapi untuk bisa memilahnya saja, untuk bisa minimal kita bisa mengetahui, oh kalau opini seperti ini masih opini Islam loh, kita harus menghormati. Karena disampaikan dari mazhab yang memang sudah diterima. 4 mazhab yang diterima kan tadi kan, Syafi'i, Ahmad, Maliki, sama Hambali misalnya gitu. Itu nggak ada masalah. Karena itu bagian dari upaya penyampaian informasi. Tapi kalau misalnya ada orang dia mengaku saya bukan mazhab manapun gitu kan, saya punya ilmu sendiri, nah itu jadi pertanyaan gitu kan, apa betul kamu mampu mengekstraksi hukum Islam tanpa belajar misalnya gitu kan? Nah, itu kalau itu jangan ya, jangan. Nanti bisa masalah kalau seperti itu. Oke. Makasih Pak Ahmad. Yuk. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk penulisan artikel nggak ada masalah ya teman-teman yang sudah dapat assignment kan. Nanti kalau nggak salah hari Senin kita akan bahas rame-rame untuk yang artikel ilmiah dulu ya. Artikel ilmiah dulu. Jadi nanti yang mendapat assignment itu nanti siap-siap tampilkan gitu kan manuskripnya, atau kalau mau sudah disubmit gitu kan ditampilkan share screen-nya, nanti kita bisa, saya dan Dr. Eko akan memberikan masukan gitu. Karena harapan kita nanti kelas penulisan artikel itu siapa tahu bisa jadi buku gitu ya, bisa jadi buku dan menjadi kayak rekam jejak kita juga bahwa kita pernah nulis gitu ya. Saya sih berharap teman-teman setelah lulus dari YARSI tetap menulis ya. Jadi menulis jangan cuma untuk ini aja, tesisnya aja selesai gitu, enggak. Kalau bisa menulis itu bagus sebetulnya. Kan itu amal jariah ya. Semakin banyak orang yang baca, mereka tercerahkan gitu kan. Ya itu kan doa mereka pada kita kan jadi mengalir terus. Kalau cuma ngandelin sholat kita, yakin nih sholat kita udah sempurna gitu kan. Tapi kalau doa orang lain kan luar biasa. Gitu ya. Ada lagi? Oke. Makanya ini udah agak sore ya. Baiklah. Ya, jadi mohon maaf tadi ada jeda dulu, ada kepentingan. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi ya dengan Dr. Eko minggu depan. Nanti akan saya bagikan seperti biasa, tautannya saya upload ke YouTube. Nanti ada berikan tautannya dan juga file presentasinya insya Allah. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi, kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Pak Bapak. Ahmad. Ya, sama-sama.